け、人を傷つける者、物を壊す者、強いやつは俺を見つけるように。人の霊が抱き、暴風林が粛清するな。俺の顔と名前Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai jalannya alur cerita lengkap dari manga Baku Otome Breaker chapter yang terbarunya, yaitu rangkuman penjelasan singkat dari manga Baku Otome Breaker chapter yang ke-145-nya. Nah, mengingat ini adalah chapter terbaru dari manga Windbreaker, jadi sudah jelas kami tidak bisa upload video dari manga Windbreaker setiap hari seperti pembahasan episodenya. Karena chapter paling barunya hanya keluar sebanyak 1 kali dalam seminggu, yaitu pada hari Rabu pagi. Oh iya, sebelum masuk ke dalam pembahasan cerita utamanya, maka dari awal video ini kami mau disclaimer dulu, yaitu video pembahasan chapter terbaru hanya untuk para pembaca manganya saja. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti jalannya alur cerita dari versi episodenya, maka kalian bisa langsung skip video ini saja dan tunggu sampai video versi episodenya diupload pada hari Rabu besok. Namun jika kalian masih penasaran, maka tentu saja kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama. Manga Baku Otome Breaker chapter yang ke-145 dibuka dengan sebuah potongan panel cerita singkat yang luar biasa menarik. Mengingat pada kesempatan ini kita pun dapat melihat sama-sama bahwa pada halaman itu Sakura pun terlihat seperti sedang tenggelam. Ditambah, tubuh dari Sakura terlihat seperti sedang dililit oleh ular yang jumlahnya sangatlah banyak sekali. Sehingga Sakura pun sekarang menjadi tidak bisa bergerak dan juga dia pun tidak bisa memberikan perlawanan baliknya lagi. Namun, tepat sebelum Sakura bisa kehilangan kesadarannya, maka tiba-tiba saja muncullah bayangan dari beberapa orang temannya yang mencoba untuk bisa menolong Sakura dan juga menyelamatkan Sakura supaya dirinya tidak bisa tenggelam. Tapi sepertinya Endo pun tidak membiarkan hal itu bisa terjadi. Karena sebelum Sakura berhasil mendapatkan kekuatannya lagi, maka tanpa pikir panjang, Endo pun langsung memegang leher dari Sakura sambil berkata seperti ini kepadanya lagi. Dengar, orang-orang sepertimu itu adalah orang-orang yang sangat mudah sekali untuk bisa dipatahkan. Oleh karena itu bersiaplah, karena ini adalah akhir dari hidupmu. Nah, semua momen menegangkan itu terus berlangsung selama beberapa saat. Hingga pada halaman yang terakhir itu, gambar dari panel manga ini seketika langsung berubah menjadi hitam semuanya. Lalu, kita pun juga bisa melihat efek suara patahan sebuah benda yang dilambangkan dengan efek patahan dari tangkai pohon itu. Singkat cerita, tepat ketika leher dari Sakura sudah dicengkram oleh Yamato Endo, maka di momen yang sama itu, Sakura pun tiba-tiba saja seketika langsung teringat dengan semua teman-temannya yang lain. Di mana Sakura pun tanpa pikir panjang, akhirnya mulai berkata seperti ini kepada dirinya sendiri. Pertama, walaupun Nirei adalah seorang penakut, tapi di dalam pertempuran, Nirei tidak pernah mundur, tidak peduli siapapun lawan yang dia hadapi. Kedua, meskipun Suwa adalah orang yang sangat ramah, tapi sebenarnya dia adalah orang yang sangat menyebalkan karena dirinya selalu menjahiliku. Ketiga, Kiryu adalah seorang playboy yang sangatlah populer sekali di kalangan dari para wanita. Tapi ketika dirinya sudah bertarung, maka tidak ada satupun lawan yang mampu untuk bisa menghentikannya. Keempat, Taiga adalah Taiga, di mana dia adalah seseorang yang memiliki rasa percaya diri sangat tinggi dan juga memiliki sebuah prinsip yang sangat kuat. Dan yang kelima adalah Sugusita. Dia adalah satu-satunya orang yang selalu membuat diriku merasa kesal. Tapi meskipun begitu, aku sangat senang untuk bisa berteman dengan dirinya. Begitu pula dengan teman-temanku yang lainnya, mulai dari Tomohiragi, Tsubakino, Umemiya, bahkan sampai dengan Tachibana Kotoha. Mereka semualah yang menjadikan alasan kenapa aku sangat suka sekali berada di dalam kota ini dan juga tidak mau pergi meninggalkannya. Atau dengan kata lain, jika Sakura memutuskan untuk bisa masuk ke dalam kelompok dari Endo dan juga meninggalkan kota Makochi, maka untuk selamanya Sakura tidak akan pernah bisa menemukan tempat seperti kota Makochi atau tempat senyaman kota ini. Oleh karena itu, walaupun saat ini nyawa dari Sakura sudah berada di ujung tanduk, namun faktanya Sakura tetap saja menolak tawaran dari Yamato Endo itu dengan cara berkata seperti ini kepada Endo. Aku tidak mau, dan juga aku tidak akan pernah pergi meninggalkan sekolah Furin ini. Mendengar jawaban itu dari Sakura, Endo yang nampak sangat emosi, akhirnya dia pun kini mulai membalasnya. Kalau itu keputusanmu, lalu apakah yang sekarang akan kau lakukan? Karena jika terus begini, maka sudah jelas kau pun malah akan kehilangan semua teman-temanmu. Atau teman-temanmu yang lainnya nantinya malah akan menjadi semakin menderita.
Selain itu, sebagai mantan murid dari sekolah Furin, aku pun sebenarnya sudah tahu bahwa semua teman-temanmu yang ada di dalam sekolah Furin adalah orang-orang yang sangat baik. Jadi, tidak ada satupun dari mereka yang tega untuk bicara seperti ini kepada dirimu. Sederhananya, kau ini adalah orang pembawa sial. Dan juga orang yang selalu membawa masalah ke dalam kelompok dari geng Furin. Karena semenjak kedatanganmu, Furin pun tanpa berhenti terus-menerus melakukan sebuah peperangan entah siapapun lawan yang mereka hadapi. Yang artinya, jika dirimu bersedia untuk bisa ikut bersamaku, maka secara tidak langsung kau pun akan melakukan pengorbanan besar bagi semua teman-temanmu. Supaya mereka bisa hidup dengan damai dan juga supaya mereka bisa hidup dengan bahagia. Intinya, tujuan dari Yamato Endo adalah untuk bisa menghancurkan mental dari Sakura. Supaya Sakura bisa kehilangan harapannya dan juga bisa melupakan teman-temannya demi bisa menyelamatkan mereka. Itulah yang menjadikan alasan kenapa Endo tidak mencoba untuk bisa membunuh Sakura walaupun sebenarnya dia bisa. Mengingat kenyataannya, Endo sekarang masih berharap bahwa pada akhirnya mental dari Sakura akan bisa dibuat menjadi hancur. Serta Sakura pun bersedia memutuskan untuk bisa ikut pergi bersamanya. Nah, setelah mendengar ucapan dari Endo barusan, maka pada halaman yang berikutnya, Sakura yang sudah terkena mental, akhirnya dia pun seketika langsung berkata bahwa aku akan ikut pergi bersama dengan dirimu. Atau aku akan bersedia untuk bisa masuk ke dalam kelompok dari geng Shadow. Mendengar perkataan dari Sakura tersebut, Endo pun akhirnya langsung menjadi tersenyum. Karena dengan begini, maka tujuannya untuk bisa menyerang sekolah Furin sekarang akhirnya sudah bisa tercapai. Beruntungnya, tepat di tengah ketegangan itu, maka tiba-tiba saja dari arah belakang Yamato Endo, kita pun bisa melihat sama-sama bahwa terdengar beberapa suara teriakan yang sangatlah kencang sekali tepat menuju ke arah Sakura. Lalu ketika suara itu sudah mulai mendekat, maka di saat yang bersamaan, tubuh dari Endo akhirnya seketika langsung ditendang dengan kekuatan penuhnya. Sampai tubuh dari Yamato Endo kini segera menjadi terpental menuju ke arah yang berlawanan. Di momen inilah, dua orang karakter penting dari manga baku Otami ini sekarang bisa muncul tepat waktu untuk bisa menyelamatkan Sakura. Mereka adalah Tomoiragi yang merupakan jenderal terkuat dari kelompok Bofurin. Dan juga Togamejo yang merupakan wakil presiden dari kelompok Sisi Toren. Di mana setelah mereka berdua sudah datang, maka Hiragi dan juga Togamejo akhirnya langsung mengatakan hal yang sama menuju kepada Sakura. Sakura, maafkan kami karena telah ikut campur di dalam pertarunganmu kali ini. Tapi sepertinya untuk saat ini kami tidak memiliki pilihan lain. Tidak hanya itu, karena di saat yang bersamaan, 3 orang teman dari Sakura lainnya ternyata juga ikut datang untuk bisa segera menolong Sakura. Mereka adalah Suwayato, Nirei dan juga Sugusita. Sementara itu, respon yang sangatlah berbanding terbalik justru malah terlihat dari sudut pandang Endo. Di mana pada halaman itu, Endo yang nampak sangat penasaran akhirnya mulai bertanya seperti ini menuju kepada dirinya sendiri. Hah? Apa yang sebenarnya terjadi? Padahal aku sudah menyiapkan banyak sekali anggota dari kelompok kami untuk dapat membuat mereka kerepotan. Supaya tidak ada orang lagi yang bisa datang menuju ke dalam sekolah Furin. Tapi entah kenapa, 3 orang bocah itu sekarang justru malah bisa lolos. Ditambah, Hiragi dan juga Togamejo sekarang juga bisa ikut datang. Sejujurnya, ini sangatlah aneh sekali. Karena pada dasarnya, aku masih dapat mengerti apa alasan kelompok dari Roppo Ichiza dan juga kelompok dari geng Gravel bisa berteman dengan kelompok dari geng Bofurin. Tapi kenapa kelompok atau sekolah dari Sisi Toren sekarang malah ikut datang juga? Padahal sejak dulu, Furin dan juga Sisi Toren sama sekali tidak pernah bisa akur. Mengingat kedua sekolah itu sama seperti air dan juga minyak yang selalu bertarung entah dimanapun itu dan juga entah kapanpun itu. Berdasarkan hal tersebut, aku pun menjadi sangat penasaran. Yaitu, siapakah sebenarnya orang yang sudah bisa menyatukan mereka semua? Apakah jangan-jangan orang itu adalah Umemiya? Tapi meskipun begitu, aku sama sekali tidak peduli. Karena jika mereka memutuskan untuk bisa terlibat, maka sudah jelas jalannya pertarungan terakhir kita tentu saja akan menjadi semakin menarik. Nah, di momen itulah, Sakura yang kebetulan sudah bisa bergerak, akhirnya sekarang langsung mencoba untuk bisa berdiri lagi. Lalu dengan penuh emosi, Sakura pun segera meminta teman-temannya untuk bisa pergi dari tempat ini sambil berkata seperti ini kepada mereka. Sialan, gara-gara aku lemah, maka semua teman-temanku saat ini malah menjadi menderita. Jadi cepatlah kalian pergi dari sini. Karena aku akan menyerahkan diriku dan juga aku akan keluar dari sekolah Furin. Mendengar perkataan itu dari Sakura, Sugusita yang ada di belakangnya akhirnya langsung mencoba untuk bisa menyadarkan Sakura
dengan cara memukul kepalanya itu menggunakan kekuatan dari pukulan tangan kanannya. Hal yang sama pun kini dilakukan juga oleh Nire dan juga Suhayato. Di mana pada halaman yang berikutnya, sekarang giliran dari mereka berdua yang akhirnya memutuskan untuk bisa bergerak demi bisa mengajar wajah dari Sakura menggunakan kekuatan dari pukulannya itu. Sehingga Sakura pun kini berhasil dibuat menjadi tenang dan juga dia pun akhirnya bisa disadarkan. Tidak hanya itu, bahkan dengan penuh emosi, Nire pun akhirnya langsung menarik kera baju dari Sakura. Serta dia pun langsung menangkap tubuh dari Sakura sambil berkata seperti ini kepada dirinya. Woi bodoh, apa yang baru saja kau katakan? Atau apakah maksud dari ucapanmu barusan? Wow, menarik banget ya. Nah, itulah semua pembahasan alur cerita terbaru dari manga Boku no Windbreaker chapter yang ke-145-nya. Tentu saja bagi kalian yang penasaran mengenai seperti apakah kelanjutan pertarungan di antara kedua orang tersebut, maka nantikan terus ya update yang berikutnya ketika chapter yang paling barunya sudah keluar lagi tepat 1 minggu sekali. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam.